yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Polres Baru. Apa kabar hari ini? Tentunya sangat baik dong. Nah, dalam upaya Polri mendekatkan diri dan menghilangkan sekat dengan masyarakat, Polres Baru menghadirkan acara Polres Baru Menyapa. Nah, pada program kali ini akan ditemani oleh saya, Widya Pratiwi, selama 1 jam ke depan. Sahabat Polres Baru, di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Kepala Kepolisian Resort Baru, ya, Bapak AKBP Dodik Susianto SIK. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Widya. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Masya Allah baik sekali ya Pak. Nah Pak, sebelum kita membahas tema hari ini nih, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak selama jadi anggota Polri? Oh, berarti selama jadi anggota Polri ya? Iya, sampai saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Resort Baru. Oh gini Mbak Widya, jadi sebelumnya lulus dari Akpol tahun 2003, saya tuh dinas di Bengkulu. Wah jauh ya Pak. Nah, Sumatera. Saya di Bengkulu tuh kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun di Bengkulu, setelah itu sekolah lagi PTIK. Nah, PTIK 2010. Dari tahun 2010 saya masuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantas logatnya sudah ini ya Pak? Ya alhamdulillah Mbak, jadi kalau saya di Makassar tuh kurang lebih 8 tahun Mbak Widya. Karena terakhir saya 2018 berangkat sekolah, di luar dulu kurang lebih 4 tahun baru masuk lagi di Baru. Nah, jadi kalau di Makassar ini perjalanan saya dulu di Bantaeng 3 tahun, setelah dari Bantaeng saya itu ke Sengkang, ya, Wajo. Nah, dari Sengkang Wajo baru saya masuk kembali ke Makassar di pelabuhan jadi Kabak Op. Baru setelah itu Kapolsek Biringkanaya, setelah Kapolsek Biringkanaya Kapolsek Panakukang. Setelah Kapolsek Panakukang baru jadi Wakapolres Buru. Nah, baru saya sekolah di sana dari. Sudah tidak diragukan ya kalau misalnya Bapak ini sekarang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resort Baru karena pengalamannya sudah sangat banyak dan sangat luar biasa ya Pak, sudah tidak diragukan lagi. Nah Pak, hari ini tuh kita akan membahas mengenai pemilihan legislatif. Kali ini kita akan berbincang tentang kesiapan Polres Baru, kesiapan dan netralitas anggota Polres Baru dalam menghadapi pemilu. Khususnya pemilihan anggota legislatif DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Gimana nih Pak kesiapannya dan netralitas anggota Polri yang Bapak siapkan? Baik Mbak Widya, jadi terkait masalah pemilu ya, baik itu pemilu, pileg maupun pilpres nantinya, ya, kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan juga oleh Bapak Kapolri bahwa khususnya polisi dan juga TNI itu netral Pak, harus netral. Ya, netral dari mulai dia tidak boleh memilih ataupun keberpihakan. Nah, hal ini terkait netralitas kita sudah sampaikan ya, menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda juga kita sampaikan kepada seluruh personil ya, bahwa kita menghadapi pemilu nantinya termasuk pileg dan pilpres harus netral. Karena apa? Sesuai dengan aturan yang sudah ada yaitu di kepolisian sendiri telah diatur di Undang-Undang Kepolisian nomor 2 itu Mbak, tahun 2022 itu diatur ya, kalau tidak salah itu pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Jadi netralitas Polri itu sudah seperti harga mati, yaitu seperti ayat 1 disebutkan bahwa Polri itu harus bersikap netral baik kehidupan politik, tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Kalau ayat 2-nya itu anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Berarti semua anggota Polri itu harus golput ya Pak? Golput, tidak boleh memilih, bukan golput. Memang harus sudah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Terus mengenai kesiapan nih Pak, kesiapan Polres Baru menghadapi hal tersebut. Kesiapan Polres Baru kita bedah, kalau saya kemarin kita sampaikan ke anggota dan personil di Baru bahwa saya mencoba membedah secara internal dan eksternal Mbak. Jadi kesiapan kita ya, secara internalnya berarti kan di kepolisian nih kita harus siap dulu
bagaimana terkait masalah misalkan terkait karena terbatasnya personil kita di sini di Baru itu kalau dari jumlah yang seharusnya itu 800 tapi kita di sini ada hanya sekitar 360. Sehingga saya mencoba untuk membuat upaya-upaya mengoptimalkan peran personil kita. Nah, contohnya nanti di Polsek akan kita bikinkan atau buat sistem rayonisasi, Pak. Nah, rayonisasi dalam hal penanganan baik permasalahan dalam pemilu nantinya ataupun permasalahan yang terjadi di masyarakat. Gitu. Berarti sudah dibagikan tugas Ya, sendiri-sendiri ya? kita apa itu ya, Pak ya? Supaya ini pengelompokan gitu, Pak. Jadi misalkan di daerah Tanetirilau yang terdekat ada ini karena proposal kita terbatas, nanti polsek yang di sebelahnya membantu. Oh gitu. Jadi saling membackup ya Pak, saling antara membackup satu polsek dengan polsek yang lain. Betul. Itu secara internal Mbak Lydia. Nah, sekarang secara eksternalnya, nah, jadi upaya kami ya setidaknya nanti saya akan memanfaatkan seperti berupaya bekerja bersama-sama Mbak ya. Tentunya polisi itu dalam hal keamanan tidak bisa kerja sendiri. Ya, kita membutuhkan seperti stakeholder yang terkait baik Pemda ya, sampai di lini bawah mungkin kepala desa, tokoh masyarakat dan juga peran serta wartawan, surat kabar, mungkin lembaga-lembaga seperti lembaga organisasi kepemudaan, Karang Taruna. Jadi semua nanti kita akan libatkan, Pak. Terlibat gitu. Sebenarnya polisi tidak bisa berdiri sendiri ya. Yang jelas Baru tidak sangat bisa. panjang sekali teman-teman. Betul, Mbak. Nah Pak, jika berbicara tentang pemilihan legislatif, kondisi masyarakat kita kan tentunya mengalami polarisasi yang sangat tajam. Masing-masing memiliki pilihan politik yang berbeda, dan bila polarisasi ini tidak ditangani dengan baik, tentunya sangat terbuka kemungkinan untuk berubah menjadi konflik di tengah-tengah masyarakat. Nah, apa nih upaya Bapak untuk menghadapi polarisasi tersebut? Tentunya sekarang Mbak, saya sudah sampaikan kepada seluruh personil kita. Dari awal saya masuk sini, saya sudah sampaikan bahwa kita jadi polisi ini ada karena masyarakat. Nah, ini saya ungkap dari awal dulu Mbak ya. Jadi selalu itu saya gaungkan ke anggota saya. Polisi ada karena masyarakat. Sehingga apa? Saya tekankan kepada mereka, kamu harus turun ke lapangan, dekati semua masyarakat. Ini nanti berimbasnya ke depan, Pak. Yang Mbak tanyakan tadi, bagaimana metodenya? Kalau sekarang kita libatkan beberapa seperti Babin Kamtibmas, kita sudah terjunkan ke lapangan, seluruh personil, ditambah lagi dengan program Bapak pimpinan kita yang ada dikenal namanya Polisi RW. Di Polisi RW itu membantu nanti Pak Babin, membantu masyarakat di sana. Nah, supaya untuk menjaga, ya pasti ya namanya perbedaan dalam pemilu itu pasti ada perbedaan-perbedaan. Mungkin Mbak Widya milih siapa kita nggak tahu, pasti nanti ada lagi perbedaan. Nah, untuk menjaga ini Mbak, situasi ini, saya perintahkan kepada anggota bahwa dekat sama masyarakat, semua komponen, semua elemen maupun stakeholder terkait yang dibawa, contohnya kepada kelompok-kelompok seperti ya kelompok-kelompok di masyarakat pasti ada kan Mbak, kalau kita ini ada kerukunan baru. Iya. Nah, ada masyarakat mungkin di situ ada kelompok nelayan, kelompok mungkin daerah di sini mungkin kelompok kadang kalau bayang ke apa, ibu-ibu itu kan arisan. Nah, setelah itu harus turun ke sana Mbak. Tapi kan Pak, ya. tidak semua masyarakat itu paham mengenai politik. Apalagi kalau misalnya para nelayan nih yang notabene kebanyakan pasti di laut. Pasti mereka kurang pemahaman mengenai politik. Nah, apa nih kiat-kiat dari Polri untuk menangani hal tersebut? Jadi setelah kita lakukan pendekatan kepada masyarakat, tentunya selain juga nantinya akan ada selebaran ya Mbak ya, yang akan kita berikan ke masyarakat. Juga setiap hari Jumat ya kita sarankan perintahkan kepada Babin Kamtibmas untuk ke himbauan-himbauan di masjid, mengajak nih. Jadi mengajak kepada masyarakat walaupun kita berbeda pilihan, tapi tidak merubah namanya persatuan ataupun kekeluargaan. Itu harapan. Jadi itu yang kita gaungkan nantinya Mbak. Itu sampai masyarakat kata Mbak tadi nelayan, nah harus ada di situ. Nah, sekarang program Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolda juga terkait polisi RW. Nah, polisi RW juga begitu ini Mbak. Jadi ada namanya polisi RW itu nanti mengelompokkan. Yang Mbak Widya bilang
kelompok nelayan, ya udah kau nanti siapa kelompok polisi RW nelayan di sana, apa sih keluhannya, dengan harapannya begitu polisi dengan masyarakat dekat, hal-hal yang nanti terjadi supaya apa, adanya polarisasi, harapannya kita hadir di sana, polisi itu menjadi problem solver, ya, pemecah masalah, bukan malah jadi masalah loh Mbak ya, tapi menjadi suatu problem solver. Kita netral gitu Mbak, nah, kita di tengah-tengah, nggak boleh, itu intinya Mbak. Nah teman-teman, tadi sudah disimak dong ya, jadi adanya polisi ini menjadi penengah dari semua pilihan-pilihan dari teman-teman. Nah untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan di kolom komentar, bisa langsung bertanya, nanti langsung dijawab sama Bapak Kapolres. Nah tadi kan sudah kita dengar beberapa hal ya Pak, jadi baru luas tapi tidak menurunkan kinerja dari Polres itu sendiri. Betul. Jadi beliau memberikan beberapa strategi-strategi yang harus dilaksanakan oleh para personilnya tentunya, karena baru luas dan tentunya banyak yang harus banyak yang harus dimasuki lagi, seperti kayak desa-desa itu kan banyak yang ke dalam-dalamnya, dan pengelompokan tentunya sudah sangat bagus ya Pak, karena saling membantu dan membackup. Betul. Nah, apa nih Pak pesan Bapak nih? Terkait apa nih Mbak? Terkait pilkada ini. Pilkada Mbak ya. Kalau pesan saya kemarin juga kita sudah sampaikan Mbak ya. Kalau saya melihat masyarakat baru ini, ya, kurang lebih saya 5 bulan di sini, saya rasa masyarakat baru sesuai dengan namanya, baru itu kan kebaikan katanya. Dan alhamdulillah kurang lebih 5 bulan di sini, saya lihat betul-betul ya masyarakat kita baik. Artinya harapan saya ke depan dengan melihat situasi begini Mbak, pesan saya cuma satu, bahwa tetap baru menjadi baru, artinya menjadi baik. Walaupun nanti akan ada terjadi pemilihan, namanya pilihan Mbak ya, pilihan, perbedaan pilihan itu wajar. Dalam pemilu itu dari tahun ke tahun, dari dulu 5 tahun jauh sama, pilihannya pasti berbeda. Tapi harapan saya, himbauan kepada masyarakat kita, boleh beda pilihan, tapi ingat kita masih satu keluarga. Nah gitu. Nah ingat teman-teman, pilihan boleh berbeda tapi kita tetap satu keluarga. Gimana nih? Sudah ada pertanyaan? Saya izin bertanya, siapa itu? Nah, ada nih Pak, pertanyaan dari Poil KJ. Kalau saja nanti ada anggota Polri yang tidak netral, harus melapor kemana? Kalau kita kan ada yang menangani, yaitu ke Pak Propam, Paminal. Ya, Propam kita ada di situ, ada pengaduan di Propos, atau di situ ada yang menangani khusus anggota, Paminal namanya Mbak. Ngelapornya ke situ. Tidak perlu melapor langsung, tapi melalui kita sampaikan saja, kita akan telusuri. Karena saya lupa menyampaikan tadi Mbak, bahwa untuk penyampaian, jadi mudah-mudahan anggota saya juga mendengar, terkait netralitas sudah diatur dalam peraturan polisi. Itu nanti larinya kode etik itu Mbak. Nah, jadi kalau ada yang menemukan anggota saya tidak netral, sampaikan saja. Nah, buat teman-teman yang mendapati anggota Polri yang tidak netral, boleh langsung melapor ke Propam. Ya, disampaikan Paminal atau tidak Propam. Tidak perlu takut ya Pak? Nggak usah takut, kalau perlu ke Kapolres juga nggak apa-apa, boleh itu. Langsung dibukakan jalan melapor ke Kapolres langsung nih. Ada pertanyaan lain? Izin Bapak bertanya, berapa biaya pengurusan perpanjangan SIM? Aduh, ini di luar tema kita hari ini ya. Jadi mungkin bisa jadi PR untuk program selanjutnya. Boleh, nanti kita tampung itu. Iya, nanti jadi SIM-nya, PR. nanti kita hadirkan nanti Pak Kasar Lantas juga. Boleh, membahas SIM ya. Ya, jadi kita nanti pertanyaan-pertanyaan lain bisa dibahas langsung yang sesuai dengan bidangnya ya Pak. Kalau kita Mbak, hari ini kita membahas tentang pemilu. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari Perguso 31. Bagaimana sikap anggota yang keluarganya mencalonkan diri karena besar kemungkinan mereka akan tidak netral? Kalau lihat pertanyaan gitu kan masih besar kemungkinan.
Saya rasa anggota saya sudah tahu aturan bahwa namanya anggota Polri harus netral karena sudah diatur dalam Perkap. Kalau dia tidak netral, tadi sudah disampaikan bahwa akan kita tidak lanjuti. Meskipun keluarganya yang Iya. mencalonkan ya Pak? Iya. Tidak Keluarganya ada. ya. Karena di situ disebutkan tadi Mbak, di aturan bahwa anggota Polri dalam pasal 1 harus netral, karena netralitas, ya tidak berpolitik praktis. Yang kedua, dia tidak memilih dan tidak dipilih. Kalau keluarganya ya boleh saja. Kalau keluarganya. Nah, kalau dia nanti kan di sana dimungkinkan mereka tidak akan netral, aturan kita sudah jelas bahwa berdasarkan Perkap Kapolri nanti akan ada tindak lanjut pasti kode etik. Nah, tahapannya gitu. Jadi Pak Perguso itu. meskipun keluarganya yang mencalonkan, Ya. bukan polisinya, tetap harus memegang teguh peraturan yang sudah berlaku. Jadi meskipun keluarganya mencalonkan, si polisinya tetap harus netral, harus menjaga ini ya Pak, undang-undang, Ya, harus aturan. menjaga seragamnya, Amanah kita gitu. amanahnya. Ya. Jadi tetap harus memegang teguh undang-undang yang sudah Jadi, diberlakukan. ya, Pak Perguso ya. Ya, mudah-mudahan anggota kita akan netral di sini di Baru. Saya yakin karena keyakinan saya di sini baik anggota maupun masyarakat kembali tadi Pak, Baru itu adalah kebaikan. Nah, mudah-mudahan maupun banyak beda pilihan, pesan saya tadi kan gitu Pak, tetap orang Baru pasti akan tetap bersatu. Saya yakin. Masih ada pertanyaan lagi? Sambil menunggu pertanyaan, boleh kita ngobrol sedikit ya Pak? Boleh Mbak Masalah Widya, silakan, legislatif. silakan. Tentunya berbicara tentang legislatif ya Pak, kita tidak bisa menghindari pro dan kontra dalam masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah biasanya sih kalau yang kontra dan polisi biasanya mengamankan nih Pak. Tapi kan kita nggak tahu nih anarkis masyarakat sampai mana. Nah kalau misalnya ada yang sampai demo nih Pak di depan Polres, gimana tanggapan Bapak? Berbicara demo, sekarang kan kita demokrasi Mbak ya. Saya rasa demo itu tidak dilarang Mbak. Di negara kita sudah ada aturannya. Ya, kalau mereka warga di sini mau demo, kita persilakan. Aturan demo harus ada dijalankan, ada penyampaian. Jadi walaupun dia demo kita amankan, sepanjang tidak merusak kita akan kawal. Nah, kalau merusak berarti kan merugikan tentunya masyarakat. Nah, sudah barang tentu Mbak, tindakan-tindakan, tahapan-tahapan untuk penanganan anarkis ya kita akan laksanakan. Gitu, Mbak. Jadi terbuka ya Pak, Ya. Polres terbuka untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Boleh. Tapi jaga sarana dan prasarananya. Ya, betul. Karena dibayar oleh pajak. Betul sekali masyarakat Mbak, kembali ke sendiri. masyarakat, jangan kita buat rugi gitu kan. Nah betul sekali, jadi pajaknya dibayarkan lagi sama prasarana yang dirusak. Sudah gimana? Nah, sudah tidak ada pertanyaan lagi nih Pak. Sebagai kesimpulan ya, sebagai kesimpulan buat teman-teman, jadi memilih dan dipilih itu wajar. Berbeda pilihan itu wajar, tapi jangan sampai merusak kekeluargaan yang ada di masyarakat baru. Betul, Pak. Nah, sebelum kita menutup program hari ini, boleh memberikan sedikit closing statement, Pak? Kaitannya dengan tema Mbak, saya juga menghimbau pada masyarakat untuk mengulang lagi ya, bahwa mari kita jaga Baru ini secara bersama. Yang pertama, yang kedua terkait keamanan di lingkungan keluarga atau masyarakat. Saya minta kepada masyarakat beberapa daerah yang sudah saya datangi Mbak, mari jadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya kalau sudah masyarakat menjadi polisi bagi bagian dari dirinya, insya Allah akan aman tuh Mbak. Dia mau berbuat tidak baik, wah enggak jadi, saya ini kan polisi. Begitu Mbak. Ya, kalau perbedaan masalah pemilu, Mbak Widya sudah saya sampaikan, kita boleh beda pilihan, tapi ingat kita masih keluarga, satu keluarga. Nah, teman-teman, jadi polisi untuk dirinya sendiri.
Mungkin cukup sekian ya Pak program kita hari ini mengenai pemilu, dan saya Wija Pratiwi mohon undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.